Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridjah Nasyaro. Saya dari kelas 1143, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengurusan jenazah. Berikut adalah hal yang akan dibahas, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mencucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jika jenazah itu laki-laki, maka harus dimandikan oleh laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Jika jenazah itu wanita, maka yang memandikannya harus wanita, kecuali suami dan mahramnya. Lalu ada tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan jenazah memakai sarung tangan. Setelah itu, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Langkah berikutnya, bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Setelah itu, siram dengan air bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Berikut adalah niat memandikan jenazah sesuai kelamin. Yang pertama adalah laki-laki, yaitu nawaitul ghusla adaan hadal mayyiti lillahi ta'ala. Ada juga yang perempuan, yaitu nawaitul ghusla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, piringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya serta belakang. Setelah itu siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Lalu ada mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membalut seluruh tubuh dengan kain kafan. Bagi kaum laki-laki yang sudah disunat, dikafani dengan 3 lapis kain putih, dan mayat perempuan sunat dengan 5 lapis kain yang terdiri dari sehelai kain sarung, selendang, serta 2 helai kain untuk membalut mayit. Tata cara mengkafani jenazah untuk laki-laki. Untuk mengkafani jenazah laki-laki disiapkan 3 lembar kain putih. Yang pertama, bagian terdalam, yaitu kain lepas penutup pusar sampai lutut. Lalu kain baju yang menutup bahu sampai separuh paha, lebih utama lagi sampai separuh betis sebagai lapisan kedua. Lapisan terakhir adalah kain penutup seluruh bagian badan. Bagi yang perempuan, sebaiknya 5 lembar kain. Lapisan terdalam yaitu kain basahan yang menutup bagian antara pusar sampai lutut. Lapisan kedua meliputi kain kerudung dan baju kurung, yaitu kain yang menutup bahu sampai kaki, batas minimalnya sampai paha. Lapisan terakhir adalah 3 lembar kain sebagai pembungkus yang menutup seluruh tubuh badan. Lalu ada sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat fardu kifayah yang dilaksanakan saat ada umat muslim meninggal dunia. Tujuannya untuk mendoakan mayit agar Allah berkenan mengampuni dan merahmatinya. Saat melakukan sholat, jenazah harus berada di hadapan kita. Lalu ada tata cara sholat jenazah. Takbir pertama, melakukan takbiratul ihram sambil berniat, lalu baca surat Al-Fatihah. Niat sholat jenazah laki-laki adalah usolli ala hadal mayyiti arba'at takbirati fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Lalu niat sholat jenazah perempuan yaitu usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbirati fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Lalu takbir kedua membaca sholawat.
yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu ada takbir ketiga membaca doa untuk jenazah laki-laki. Untuk laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu untuk perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir keempat kemudian berdoa lagi. Untuk laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Untuk perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang terakhir ada salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang terakhir ada penguburan jenazah. Setelah semuanya dilakukan, maka terakhir adalah membawa jenazah dan menguburkannya di kuburan. Hal ini adalah proses terakhir di mana keluarga dapat tinggal jenazah. Dan tentu doa masih bisa diberikan dan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jenazah. Tata cara menguburkan jenazah. Pertama, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri, dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran 1 zira, kira lebih 1 jengkal. Wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Sekiranya jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat dan telah diuruk tanah, maka liang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Bila diperkirakan belum berubah, disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi. Bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di lubang tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipih agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Namun bila tanahnya gembur, maka disunahkan dibuat semacam belahan di bagian paling bawah liang kubur seukuran yang dapat menampung jenazah, di mana di kedua tepinya dibuat struktur batu bata atau semisalnya. Jenazah diletakkan di belahan liang kubur tersebut, kemudian di bagian atasnya ditutup dengan batu pipih lalu diuruk dengan tanah. Setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya dimulai dari kepala. Akan lebih baik bila orang yang meletakkan dan meluruskan jenazah di liang kubur adalah seorang laki-laki yang paling dekat dan menyayangi si mayit pada saat hidupnya. Pada saat meletakkannya di liang lahat, disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulullahi Shallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.